Shalom Sahabat Rataan, welcome back hari ini bersama kembali dengan Ulun Helda di Wonderful. Bapanderan topik yang wonderful. Tentunya mendatangkan juga orang-orang yang luar biasa nih dengan tema hari ini temanya padas baner jar orang Banjar. Karena temanya adalah dalas jadi balu anum daripada bujang tuha. Nah, pernahlah Bon Pian mendengar. Hari ini kita akan bahas bersama tentunya para tamu-tamu ulun, kawan-kawan ulun yang luar biasa dari Duta Genre. Pernah mendengar Duta Genre? Langsung aja ulun sapa-sapa. Halo semuanya. Halo. Hari ini saya ada Kak Ali, Ketua Forum Genre Kalimantan Selatan. Terus ada Amar, bener ya, sebagai Duta Genre 2025. Bener? Kalau ini yang paling cantik samping saya. Hari ini saya kalah cantik nih. Ada Wanda sebagai Duta Genre Kalimantan Selatan juga 2025 ya. Oh, ini pasangannya? Iya. Berarti kita apa nih? Ini senior. Boleh ya? Gak boleh. Gak boleh dong. Gimana kabarnya Bu Pian Berataan hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini saya juga sudah lama nggak ketemu sama teman-teman. Jadi nggak tahu juga nih kabar teman-teman kayak gimana. Sudah swindu Kak. Kayak lagu ya. Kalau Wanda gimana kabarnya? Kalau bilang baik-baik aja enggak ya Kak ya kan. Kenapa Wanda? Ada pusing apa? banget, kayak banyak banget yang harus dilakukan. Wow. Terus kayak dari magang lanjut adu jaknas gak ada istirahat. Gak apa-apa. Produktif berarti Bener. Duta Genre ini. Terus kalian kesibukannya ngapain aja nih selain jadi Duta Genre Kalsel? Saya kuliah sih Kak. Kuliah di mana? Di ULM. Oh, apa tuh ULM? Buat teman-teman yang nggak tahu. Iya, apa tuh ULM? ULM itu kepanjangan dari Universitas Lambung Mangkurat Kak. Dan saya di kedokteran. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa, cukup jadi mahasiswa aja sudah sibuk. Iya betul ya, mahasiswa kedokteran. Kalau sibuk sekali. Wanda? Sama kuliah juga, tapi sambil freelance di salah satu biro dosen. Wih, keren ya. Wah, ini kayak langsung agak pinter-pinter nih, asal jadi takut. Yang tadi kedokteran, yang ini biro dosen. Kalau ke Ali nih, ngapain kali? Oke, kalau saya jadi sipil. Warga sipil ya. Oh, warga tentunya. sipil. Tentu kesibukan akhir-akhir ini lagi garap skripsi juga, sambil kerja juga di salah satu klinik di Banjarbaru. Oh, keren. Klinik gigi. Ya kita promosi aja di Sky Dental. Boleh. Saya padahal gak mau nyebut. Boleh aja. Gak apa-apa ya. Oke, tadi kan udah aku bahas sedikit nih ya tentang temanya. Kira-kira menurut kalian gimana tema kita hari ini? Boleh, mau siapa dulu? Dari ketua dulu. Oke. Kan. Silahkan. Ketua kita. Agak melempar nih. Betul. Gak apa-apa. Oke. Kalau topik yang kita bahas tadi sebenarnya sepakat sangat-sangat relate dengan kita dari anak-anak genre. Betul. Kalau boleh cerita sedikit, genre ini bukan sebuah program yang baru ya. Udah lama banget. Udah dari zaman Soeharto sebenarnya, Pak Harto gitu ya, generasi berencana. Dan memang salah satu fokus kita adalah untuk mengeradikasi atau menurunkan angka pernikahan dini juga. Jadi memang kalau ditanya apakah relate banget, ya relate banget. Jadi impresinya atau kesan pertamanya kalau ngomongin masalah nikah dini tuh, wah kita udah maju paling depan tuh buat mengeradikasi kayak gitu. Oke, kalau dari Amar gimana tuh? Pernah mendengar lah Amar? Jujur Kak ya, tadi pas kakaknya ngasih tahu tema judulnya itu saya bingung, ini apa judulnya? Karena kebetulan saya bukan orang Banjar. Gitu. Oke. Mencoba untuk mengartikan, tapi memang benar kata Kak Ali. Dan kita di genre sendiri Kak, kalau ibarat kata Islam punya rukun iman, di genre itu punya salam genre Kak. Betul. Memang Gimana tuh? ada 3 nih. Oh, apa memang tuh? Simbolnya kayak gini. Nah, jadi 3 zero, berarti 3 hal ini. Betul. 3 hal yang memang kita pengen entaskan, pengen kita hilangkan. Salah satunya adalah pernikahan dini tersebut. Oke. Kalau dari Wanda gimana nih tentang pernikahan dini? Ada lagunya gak sih? Tadi sewindu soalnya. Pernikahan dini itu gimana sih di Kalimantan Selatan sendiri? Kalau misalnya kita lihat sosmed ya Kak, sekarang tuh orang-orang takut buat nikah dini. Iya. Ya kan? Soalnya dilihat banyak angka perceraian, terus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan.
Tapi kalau dilihat datanya di Kalimantan Selatan tuh masih tinggi. Oh gitu. Angka pernikahan dininya. Oke. Makanya dari kita Duta Genre juga berusaha buat nurunin itu. Pakai yang namanya PUP. Apa tuh? PUP pendewasaan. Iya gak sih? Bukan ya? Pupu. Oh, katanya PUP. Oh iya benar. Jangan disingkat berarti ya. Iya, PUP gak boleh disingkat. Ya, boleh PUP tapi jangan PUP. Apa tuh PUP? Maksudnya boleh disingkat. Iya, tapi bacanya satu-satu. Betul. Iya, Apa seperti tuh satu-satu. PUP? Pendewasaan usia perkawinan. Apa tuh? Apa tuh Mar? Iya. Kalau pendewasaan usia perkawinan nih Kak, kebetulan karena tahun lalu di provinsi itu memang gencar-gencarnya untuk PUP Kak. Karena memang tema kami untuk ajang adu prof itu memang PUP. Jadi memang ketika memang sudah ada pasangan yang terlanjur menikah dini, kan banyak teman-teman nikah di luar sana yang terlanjur untuk menikah dini. Nah itu dari BKKBN sendiri ada program di mana program-programnya itu dirancang khusus memang untuk teman-teman yang sudah terlanjur nikah dini, seperti itu. Mungkin kalau misalnya rancangan-rancangannya bisa dari ketua Kak. Oke. Kebetulan Gitu ketua ya. ini ya. Nah tadi aku jadi penasaran tentang PUP ini ya. Kalau dari Kali kan kalau nggak salah psikologi nggak sih? Iya kan. Expert di bidang Expert kan di bidangnya. Boleh nggak sih Kak Ali kasihin ke Sobat Panderpool usia berapa kira-kira yang bisa tergolong matang untuk menikah gitu loh, dan tidak terhitung pernikahan usia dini? Oke. Kalau kita sebenarnya bisa bahas dari beberapa sisi Kak ya. Tentu kalau misalkan kita kan sebagai mitra dari BKKBN ya. Kita kalau dari BKKBN sendiri, kalau usia yang matang untuk cewek itu 21 Kak. Oke. Kalau untuk cowok 25. Kematangan ini dinilai dari berbagai aspek juga. Aspek mental, aspek fisik, finansial tentunya di usia yang ya kalau cewek 21, cowok 25 ya pasti udah ibaratnya punya jenjang karir yang bagus lah kayak gitu, bisa menghidupi dirinya sendiri segala macam. Cuman kalau kita dari sisi psikologi banyak sebenarnya tokoh yang menyebutkan memang remaja itu sampai pada usia 21 tahun kayak gitu. Jadi memang usia-usia krusial itu adalah 19 dari 10 sampai dengan 21 tahun kalau dari sisi psikologi sendiri. Cuman kalau misalkan memang ditanya idealnya berapa, sebenarnya tidak ada patokan khusus kalau dari sisi psikologi ya. Idealnya itu berapa? Cuman dari rentang usia 21 sampai 25 itu sudah ideal untuk menikah kayak gitu. Berarti di bawah 21 itu pernikahan dini ya? Udah tergolong. Kalau dia tidak siap secara Tidak siap yang secara disebutkan Kak Ali. Betul. Bisa kayak gitu ya? Betul. Oh iya, satu lagi gak? Apa tuh? Dari sisi hukum juga kan sebenarnya legalnya itu adalah di usia 19. 19 tahun. Jadi ketika memang kita berbicara pernikahan dini, kaitannya sama hukum sebenarnya Kak. Ya kan? Jadi kalau misalnya di bawah 19 tahun berarti nikah dini. Kalau 21 tahun, 20 tahun biasanya masih bisa kan ya untuk mengajukan Pengajuan ya, pernikahan. kompensasi. Apa? Pengajuan pernikahan. Iya, pengajuan pernikahan. Biar secara biasanya. sah di Betul. Oh, ada di- Gitu. Oh gitu. Ih keren loh. Aku yang tegang ini. Serius amat kita ya. Kita lanjut boleh? Oke. Nah tadi aku juga pernah diskusi nih. Wih, sedikit-sedikit. Sering banget diskusi. Sering banget diskusi sama Kak Ali sebenarnya. Makanya aku undang Kak Ali, undang Wanda, undang Amar juga. Karena aku pengen Sobat Panderpool tahu gitu loh. Apa sih generasi berencana. Karena kan ini penting ya buat masa depan kita. Terutama para remaja, pemuda-pemudi yang mau hidupnya terencana untuk masa depan. Nah aku pernah dengar nih Kak Ali katanya ada 5 nilai genre atau 5 Iya. transisi kehidupan remaja ya. Boleh gak sih duta-duta genre ini menjelaskan ke Sobat Panderpool? Oke. Ini dari mana dulu nih? Bebas. Boleh Kak, silakan. Jangan sampai dari editor nanti ya. Apa editor aja deh. Boleh siapa? Kemana nih? Saya ya? Ya boleh. Nanti sisanya saya. Di sisa ini Iya, jangan ada susah-susah katanya. Kodenya gitu tuh Mas. Berarti karena ada 5 ya Kak, Iya. saya sebut 1 sisanya 4. Dua-dua ya. Boleh. Oke. Kalau yang pertama itu pastinya paling mudah dan paling sering kita temuin lah. Menempuh pendidikan. Jadi kalau misalnya dulu kan pendidikan itu wajibnya 9 tahun ya. SD sampai SMA. SMP. Kalau misalnya sekarang SD, SMP, SMA. Nah yang kedua setelah melanjutkan pendidikan mencari pekerjaan. Jadi anak-anak yang memang sudah
punya bekal, mereka bisa cari pekerjaan, mulai mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Nah, boleh ada 3 lagi. Ya. Sudah 5 2 sudah sisa Sudah. 3. Ya. Oke, lanjutannya itu kayak jadi selanjutnya ketiga dari transisi kehidupan remaja itu ada memulai kehidupan berkeluarga. Nah, ini poin yang sangat ditunggu-tunggu oleh Kak Ali, Kak. Oh iya benar. Kehidupan berkeluarga. Kita doakan bersama ya, aminin dong. Amin. Lanjut Ahmad. Terus silakan. selanjutnya menjadi anggota masyarakat yang baik. Terus terakhir mempraktikkan hidup sehat. Lah terus kali bahas apa dong 5 iya. nih? Gak apa-apa. Arti-arti dari Arti-artinya boleh, silakan kali. Ini nih, saya suka sama teman-teman kalau misalkan lagi nongkrong atau diskusi, pasti lemparnya ke saya. Boleh Senior kali. lah soalnya. Boleh kali jelaskan mungkin rincian sedikit tentang 5 transisi kehidupan remaja? Oke, 5 transisi kehidupan remaja sebenarnya sumbernya dari World Bank ya atau Bank Dunia. Jadi memang BKKBN itu tidak mengambil riset secara langsung, tapi mengambil riset juga dari World Bank kayak gitu. Dan ini memang sudah dikelompokkan oleh pakar-pakar juga. Remaja itu pasti akan melewati 5 transisi. Transisi yang pertama, continue learning gitu atau melanjutkan pendidikan kayak gitu. Maksudnya adalah ketika kita memang ingin melakukan perencanaan yang baik, tentu harus punya pendidikan yang baik juga. Jadi memang ketika menjadi sebagai remaja gitu ya, yang punya perencanaan yang baik, at least poin pertama dulu, transisi yang paling penting dulu adalah melanjutkan pendidikan dulu kayak gitu. Karena gimana caranya kita bisa berencana kalau misalkan kita tidak punya ilmunya. Nah makanya penting banget, kalau dulu target atau standar dari nasional memang 6 tahun dulu ya, SD sampai SMP. Sekarang udah di 9 tahun sampai SMA. Mungkin nanti standarnya akan meningkat terus ya sesuai dengan perkembangan indeks perkembangan manusia di Indonesia atau Kalimantan Selatan kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan karir kayak gitu. Mempersiapkan karir ini kayak sekarang saya nih sedang mempersiapkan karir nih kayak gitu. Kita support. Dikit lagi poin ketiga kayak. Iya. Sabar belum sampai situ. Bahas dulu ya. Ya. Jadi mempersiapkan karir ini memang transisi yang setelah dia memperoleh pendidikan, tentu dia akan harus bersiap menjadi sosok yang independen. Oke. Jadi karir ini adalah fungsinya untuk bisa menopang dirinya sendiri dulu kayak gitu sebelum menopang orang lain. Nah, lanjut poin ketiga nih. Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu kali. Iya. Apakah Masih kali itu? terus gitu. Yaitu membangun kehidupan berkeluarga atau rumah tangga. Jadi memang ketika sudah punya pendidikan yang matang, karir yang oke, tentu tidak sulit untuk bisa menjalani transisi kehidupan yang ketiga. Coba bayangkan kalau misalkan memang ada satu atau keduanya deh yang tidak bisa dipegang dulu, lanjut langsung ke transisi yang ketiga. Kayak agak susah. Dan itu yang terjadi di Kalimantan Selatan, Kak. Yaitu perceraian. Jadi memang akar perceraian itu banyak. Salah satunya memang entah pola asuhnya kah, entah itu pendidikannya kah, strata pendidikannya rendah, yang menyebabkan mereka sering berantem di rumah tangga kayak gitu. Atau mungkin masalah finansial, karena karirnya nggak siap. Nah makanya step ini penting untuk kita perhatikan dari yang 1, 2, 3 sampai berikutnya kayak gitu. Lalu yang keempat adalah tentunya menjadi anggota masyarakat kayak gitu. Jadi menjadi anggota masyarakat pun penting juga nih buat remaja belajar. Tidak serta-merta menjadi anggota masyarakat tuh ada terdaftar KTP-nya di sana, enggak kayak gitu. Tapi benar-benar bisa kita bermanfaat menjadi bagian dari komunitas atau kelompok dari sebuah masyarakat kayak gitu. Sekecil mau warung tiap pagi. Iya, mau warung. Iya loh, atau kumpul bapak-bapak komplek, Betul. gotong royong. Betul, itu jangan sampai dilewatkan. Betul. Remaja sekarang tuh sering banget yang kayak individual banget kayak gitu ya kan. Betul. Main sosmed doang, hidupnya banyak di ibaratnya dunia maya kayak gitu. Makanya penting untuk kita sosialisasikan. Itu boleh nggak kali main Roblox? Bisa tuh. Ngumpul kan? Itu salah satu metode. salah satu ya? Salah satu Oke. metode untuk bisa bersosial juga. Naik gunung bareng-bareng kayak kan katanya harus bersosialisasi ya. Tapi itu bisa. Bisa kan? Pendekatannya untuk Gen Z, Gen Alpha kayak gitu. Itu pas banget. Ini kayaknya Kyle deh yang sering main Roblox. Enggak, aku gak bisa. Oh, nggak bisa ya. Kita kan naik bukitnya bener. Oh bener. Oke, pamer. Pamer nih. Baru abis muncak ya. Iya dong. Lanjut kali. Oke, yang terakhir adalah praktik pola hidup sehat. Pola hidup sehat maksudnya bukan cuman fisik tapi juga mental. Jadi ketika memang kita mensosialisasikan poin ini, yang kita tekankan adalah teman-teman,
nggak cukup teman-teman sehat secara fisik, tapi mental juga harus benar-benar matang kayak gitu. Karena ketika mentalnya masih belum siap, maka fisiknya juga ikut kayak gitu. Nah, Gitu ya. Di dalam apa jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kebalik. Oh, benar gak sih? Benar kayaknya ya. Iya betul. Di dalam tubuh yang kuat Terdapat jiwa yang sehat. Iya betul. Tuh gitu. Boleh lah, apalah itu ya. Yang penting adalah. Yang penting itu. Yang penting ada lah. Yang penting adalah. Oke. Nah kayak gitu Kak. Oke deh. Dijelasinnya rinci banget ya. Pinter nih ngelempar nih. Pantes bawa senior. Keren. Nah kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas secara general banget tentang generasi berencana. Betul. Ya khususnya Indonesia. Kita tarik sedikit ke Kalimantan Selatan. Ada gak sih fokus kalian atau tantangan terbesar apa sih yang terjadi di Kalimantan Selatan ini, kasus-kasusnya? Boleh dari Wanda atau Amar dulu? Boleh dari Amar dulu. Sulit kah kita? Kami empat. Pimpan. Dari saya dulu kan. Boleh. Karena silakan. saya memang domisili sekarang di Banjarmasin. Memang fokus yang dilihat sekarang itu bahkan dari pusat adalah GATI. Apa Betul. tuh Gati? Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Oh iya, ambil rapot itu salah Betul. satunya. Ya, Oke. Itu salah satu dari program kerjanya. Oke. Nah, jadi kalau GATI sendiri peran ayah Kak. Memang peran ayahnya adalah salah satu peran yang penting. Karena memang sekolah pertama, pendidikan pertama adalah dari keluarga. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dari keluarga kekurangan sosok ayah, nah itu yang dipermasalahkan. Ambil kasus salah satu kasus yang memang viral sekarang Kak, tapi di luar dari Kalimantan Selatan. Iya bisa. Nggak apa-apa. Boleh. Tahu yang itu Kak, KDM 200 juta Iya. dari 50. Nah, itu ternyata kalau ditarik benang merahnya, kesaksian dari seorang bapaknya ngatakan kalau misalnya dia ketika masih kecil dulu, bapaknya itu memanjakan anaknya. Nah, itu jadi memang ada kontradiksi ya Kak. Memang kayak apa ya, koin mata dua, konsekuensi ya, gitu konsekuensi dari terlalu memanjakan anak dan terlalu melepaskan anak. Betul. Gitu. Jadi memang fokus kita di Banjarmasin, khususnya di Kalimantan Selatan, memang peran ayah sih Kak. Dan untuk salah satu kegiatannya mengundang ayah untuk hadir mengambil rapor. Promosi program kerja nih. Tapi itu bener kan? Bener. Kak, kebetulan Karena kasus fatherless tuh lagi tinggi Kak. lagi tinggi. Dan menjadi salah satu isu prioritas di Betul. Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga. Kebetulan nanti di Banjarmasin Kak. Promosi ya. Di Banjarmasin Kak. Di bulan Juli ini, insya Allah setelah tanggal 7, karena saya baru libur tanggal itu insya Allah nanti ada regio per regio Kak, kita ngambil Banjarmasin Timur, Barat, Selatan dan sekitarnya. Nanti kita undang sosialisasi remaja dan ayahnya. Betul. Wah. Jadi nanti kolaborasi dengan dinas di Kota Banjarmasin. Wih, keren. Didukung berarti ya Iya, sama alhamdulillah. dinasnya. Alhamdulillah. Kalau dari Wanda nih, selain GATI, gerakan ayah apa? Teladan Indonesia. Ada lagi nggak Wanda kira-kira yang masalah terbesar atau tantangan terbesar sama fokus utama di Kalimantan Selatan? Kalau untuk saat ini itu masih terkait dengan stunting nggak? Nah, tapi Ulun ngambilnya dari remajanya. Oke. Karena kan permasalahan stunting itu nggak cuman ketika ibu hamil, ibu melahirkan, terus anaknya lahir dengan berat badan rendah, kemudian ada kekurangan dari anaknya. Stunting itu kan dimulai dari remajanya. Nah, biasanya remaja itu malas minum tablet tambah darah. Oke. Terus. Karena rasanya nggak enak. Bener lagi, aku juga gak suka. Wanda, bisa gak nanti bikinin yang manis rasa strawberry? Udah gak remaja lagi. Oh iya ta? Iya. Kenapa? Bercanda kayak Serius lagi? Itu kan suplemen buat remaja Kak. Iya lagi. Kan mau ya. Sampai dulu pas SMP kan dibagi tablet tambah darah. Betul. Saking nggak maunya minum, itu tablet tambah darahnya aku ini apa namanya ini? Dihancurin. Dihancurin, iya Dirik, bahasa Dirik. Banjar. Lihat isinya apa? Dibuka, dimasukin ke dalam air pel. Jadi ikut dipel, beneran. Berarti Lantainya yang jadi tambah darah ya. Keren. Ada aja idenya ya. Aduh. Iya, saking nggak enaknya tuh sampai pusing. Benar. Dan waktu itu tuh belum dapet tuh ada gummy atau obat yang rasanya manis kan. Kalau sekarang tuh udah ada. Oh udah ada. Udah ada gummy sakatonik. Benar. Iya benar. Terus tuh ada juga yang apa ya namanya, pokoknya dia tuh obat coklat terus bisa diisep rasa coklat. Benar. Tablet-tabletnya juga. Sudah banyak inovasi juga. Oh berarti gitu ya. bisa tuh aku. Tapi udah lewat ya Ali. Gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Kan mau sehat. Tadi yang kelima kan sehat. Betul. Kita pokoknya remaja tuh
nggak ada Sampai batasnya. usia apa sih? Nggak ada kan ya? Kalau remaja sampai 25 sebenarnya. Oh, aku masih kali. Tapi kalau jiwa remaja, jiwa muda tuh Oh sampai ya harus Betul. dong. Berarti aku masih kali, berarti aku masih boleh makan gummy. Boleh nggak? Oke, lanjut Wanda. Nah, jadinya karena tablet tambah darahnya ini rasanya pahit dan gak semua orang tahu ada yang manis. Pencegahannya bisa pakai makanan kayak zat besi. Jadi Oke. program aku tuh lebih ke mempromosikan bisa kok mencegah anemia ini pakai makanan kayak zat besi. Jadi dipromosikan dan diperkenalkan ke remaja-remaja. Apa tuh contohnya makanan zat besi? Contohnya- Bayam. Ah, Iya. bukan ya? Benar. Bayam. Bukan ya? Zat Lupa besi. deng. Apa tuh? Yang paling diinget itu yang merah-merah. Oh ya, Ya, oh betul. iya, daging Daging merah. merah. Benar. Hati ayam. Hati ayam. Nggak enak Sapi. lagi hati ayam. Aku Ih, nggak enak suka. tau, Kak. Ih, masa? Olahan-olahan Dibuat hati steak, ayam. Hati ayam dibikin steak. Aku kalau daging merah dibikin steak sih enak ya. Tapi kayaknya bisa deh dibikin Kasih steak. tepung nggak pokoknya enak. Atau dibakar ya di pinggir jalan. Aduh, Oh enggak kita enak bikin itu. bisnis aja deh Kak. Ayo boleh. Biar mengurangi stunting di Kalimantan Selatan. Oke. Lanjut Wanda. Apalagi Oke. Wanda? Lupa sisanya. Nggak apa-apa sih, yang penting merah-merah ya. Merah-merah. Betul. Gitu. Jadi memang lebih dipromosikan di makanan yang kayak zat besinya itu. Hmm. Jadi perkenalkan ke mereka pakai cara storytelling. Gimana tuh? Asik Yes. banget deh. Coba dong. Oke, nanti setelah di script baru saya bilang. Ah iya boleh deh, boleh. Nanti dibagiin ya, tolong ya storytellingnya. Mantap. Mantap. Tapi ada lagi nggak sih? Kan kalau kalian dutanya nih berarti baru kepilih dong ya? Tahun Baru kemarin. tahun kemarin. Oh oke. Mau ke nasional juga katanya kan ya? Mau ke nasional tahun ini di bulan September. Amin. Nah, pastinya kan udah punya program masing-masing nih untuk pribadi. Tapi yang untuk genre Kalselnya mereka udah masuk atau belum kali ke genre Kalsel? Kalau genre Kalsel mereka hitungannya di bawah bidang pendidikan. Oh, Jadi memang ada bidang-bidangnya ya? kita Apa kan ada aja tuh forum. kali? Kita di forum genre Kalimantan Selatan ada 5 bidang Kak. Kerjasama, kemudian juga pendidikan, kemudian juga pengembangan remaja, data informasi, sama satu lagi inti kayak gitu, bidang inti. Inti itu ketua wakil sekretaris bendahara lah kayak gitu. Nah teman-teman, ini sebagai bagian dari genre itu masuknya di bagian bidang pendidikan. Jadi memang ada juga pengurus yang ibaratnya sudah demisioner menjadi duta genrenya ya, sebagai representatifnya, dia bergabung lagi menjadi bagian dari forum kayak gitu. Kalau misalkan di Nananggaluh ada Ikatan Nananggaluh gitu Iya ya. benar. Nah, kayak gitu mungkin ya. Oke. Jadi demisioner itu baru bergabung jadi pengurus kayak gitu. Nah teman-teman ini udah masuk hitungannya kayak gitu. Tapi kalau di forum sendiri memang program teman-teman kita biasanya banyak mengkatalisasi aja sih. Jadi lebih ke mungkin kita fokusnya adalah teman-teman bikin program masing-masing, kita menjadi fasilitator kayak gitu. Oke. Kalau genre Kalsel sendiri apa Kak programnya? Genre Kalsel ada beberapa program prioritas kita. Tentu pertama kita mensupport quick win dari Kemenuk Bangga kayak gitu. Quick win itu ada yang Gati tadi, kemudian juga ada Tamasya, tuh? Taman Tamasya. Asuh Sayang Anak. Ih, lucu-lucu lagi singkatannya. Tamasya gitu. Tamasya. Kemudian ada Sidaya. Apa tuh? Sidaya itu lansia berdaya. Kemudian ada juga Super Apps AI gitu ya. Apa tuh? Super Apps AI itu adalah platform khusus yang disediakan untuk bisa digunakan untuk keluarga, pelatihan kayak gitu ya. Jadi ibaratnya buat platform pendukung lah kayak gitu untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu. Kemudian apa ya? Aku lupa satu, nggak kesebut. Si Genting. Si Oh, Genting. iya. Iya, kan Apa tadi tuh? baru dijelasin. Iya, barusan. Oh, Oh yang stunting. betul. Si Genting. Si Genting itu ya masuk bagian dari program prioritas juga. Cuman kalau quick win kita ada juga Genting ya. Ini mirip nih. Oke, Genting ini apa bedanya? gerakan orang tua asuh cegah stunting. Oh. Nah ini ibaratnya investor-investor yang ibaratnya dari kalangan berada untuk memberikan Dukungan. Oke. Jadi fungsinya kita adalah sebagai katalisator atau penghubung kepada target-target atau market-market dari program ini kayak gitu. Itu Ih, program prioritas. Cuman seru. kalau misalnya disebutkan kayaknya Lama ya? lama gitu. Sampai besok kita nanti. Sampai besok. Ih seru banget ya. Berarti kalian terjun juga dong ikut. Terjun. Ini Sama- teman-teman diajak terus nih biasanya. Aduh pada sibuk-sibuk lagi kali. Dimarahin dong kalau gak ikut. Wah, kita ada surat sakti ya. Oh. Sering banget kita pakai surat sakti lagi. Biar bisa izin ya. Biar bisa izin. Asik kan jadi duta-duta tuh bisa izin kuliah. Enggak ya? Tapi teman-teman jangan Iya, jangan. itu ya tujuannya ya. Jangan Tujuannya buat izin. adalah bermanfaat. Kan Betul. sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi Betul, orang Masya Allah. lain. Oke kita lanjut. Seru gak sih hari ini? Seru ya. Seru banget dong. Saya tegang tiba-tiba mendengar Kak Ali tuh
diam gitu loh. Bahasanya berat. Iya kan? Aku juga Serius. kayak luar biasa sih Kak Ali memang. Kita lanjut boleh? Boleh. Oke, tadi udah ada juga dijelasin beberapa gerakan-gerakan ya, dan itu diadaptasi berarti buat mereka nanti ya. Betul. Jadi mereka pakai panduan itu untuk merancang program mereka. Jadi ibaratnya tidak menciptakan program baru yang Iya. tidak tahu nih referensinya dari mana gitu, Kak. Udah dijalanin belum? Wah, Ayo. itu pertanyaannya biasanya nih. Udah dijalanin belum? Udah siap belum? Udah dijalanin belum kira-kira? Receh banget nih. Dari tadi ketawa mulu si Amar ya. Selucu itu kami. Iya, lucu banget. Jadi mereka ini memang representasi dari kotanya masing-masing. Jadi memang di kota itu mereka sudah punya program. Oh gitu. Tapi pas ke provinsi menuju ke nasional, mereka penyesuaian lah programnya dengan topik atau program prioritas dari pemerintah gitu. Apa? Kalian dari mana? Kota mana? Tadi aku belum tanya lagi. Betul. Oh, berarti pengiriman ya? Betul, sistemnya representasi. Oke, kalau Amar dari mana? Banjarmasin ya. Banjarmasin. Kalau kamu Wanda sebelahnya Banjarbaru. Wih, tidak bisa terpisahkan sih memang ya. Banjarbaru dan Banjarmasin ini Betul. selalu mendominasi. Betul. Keren. Agak bahaya nih. Kamu dari mana, Ali? Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Lah, apa daya aku. Kita lanjut nih. Tadi kita udah bahas program ya. Berarti kan punya program masing-masing juga, yang tentunya pas di provinsi diselaraskan lagi, dilinearkan lagi dengan quick apa tadi kali? Quick win-nya BKKBN ya berarti. Itu kementerian ya kali ya. Sekarang kementerian sebutannya. Jadi bukan lagi badan, enggak. Dulu badan. Badan apa? Kependudukan. BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Indonesia. Gitu. Bener gak sih? Betul. Aku asbun banget kayaknya hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Makin lama nanti kita gak lanjut-lanjut. Terus kalau menurut kalian berdua nih, bener gak sih, baik dalam hal apapun, dalam kasus apapun, katanya yang terutama nih ya yang menyangkut keluarga, wanita itu selalu menjadi pihak yang dirugikan. Wih, kan tadi aku bilang Dallas jadi balu anung daripada bujang tuha. Balu tuh kan kalau bahasa Banjar, maaf janda ya. Oh, balu itu janda. Sebenarnya duda juga sih, tapi lebih ke janda kan. Nah, menurut kalian gimana tuh, bener nggak? Tapi banyak sih kayak kasus pelecehan, kasus hamil di luar nikah. Nah, yang hal-hal kayak gitu wanita yang dirugikan menurut kalian gimana? Siapa dulu? Silakan, karena kalau Ladies first. Kita pengen tahu perspektif. kita pengen tahu. Ayo kami mau dengar Wanda. Silahkan Wanda. Silahkan. Ya, kami siap. Aduh, gue. Oke. Kalau menurut aku tergantung kasusnya seperti apa. Kalau memang pelecehan, hamil di luar nikah, kemudian KDRT, memang kebanyakan perempuan yang dirugikan. Pertama, kalau misalnya hamil di luar nikah, biasanya yang kena tanggung jawabnya kebanyakan perempuan. Laki-lakinya menghilang. Kemudian hamil di luar nikah tadi ya, pelecehan. Kalau misalnya pelecehan juga yang terkena stigma pasti ke perempuannya. Bener. Yang ternodai, jangan dinikahin katanya gitu. Kalau Bemurah jujurannya Wanda Ai. Nah, itu orang Banjar kayak gitu ya. Bener. Aduh, terlalu Orang Banjar kayak gitu biasanya. Iya. Hati-hati bemurah jujurannya. Gimana tuh Wanda? Apa? Pelecehan kasih seksual. komentar. Ngomong ya. Saya baru tahu Kak, bemurah jujuran tuh. Bemurah jujuran itu kalau dalam orang Banjar kayak mas kawin, mas kawin gitu. Nah, jadi kan semakin tinggi misalkan kayak pendidikan. Kalau kamu tahu uang panai. Betul. Nah, di Banjar tuh juga ada namanya jujuran gitu. Jadi kayak kalau pendidikannya tinggi katanya jujurannya juga tinggi. Lanjut Wanda. Asik kita yang ngejelasin sama Amar. Bagus. Amar. Harus belajar sebagai cowok ya, sebagai laki-laki. Perspektif perempuan kayak gimana? Kali-kali nanti nikah sama orang Banjar kan? Betul. Kayak gak mau gitu ya. Lanjut aja deh Wanda. kemudian kalau misalnya perceraian nih Kak, kebanyakan anak tuh ikut sama mamanya. Iya kan Wanda. Jarang ada yang ikut bapaknya. Kenapa ya Wanda kira-kira? Mungkin karena kelekatan pertama kalau di psikologi. Karena fatherless tadi. Kemudian kelekatan pertama tuh biasanya sama ibu. Jarang sama ayah gitu. Kecuali di kasusnya Oke, lebih dekat sama ayah sih. Kan orang Banjar, makanya deketnya sama ayah bisa gitu ya. Maaf, kita skip aja.
Boleh cut aja kalau bagian takut. Gak apa-apa. Oke. Kita punya pelindung Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Masya Allah. lanjut Wanda, lanjut. Jadi kalau menurut aku ya secara garis besar memang Mm-mm. kebanyakan itu perempuan dirugikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki kalau memang pelakunya perempuan. Oh bener tuh. Kadang tuh ada pelecehan yang pelakunya perempuan. Wow. Tapi memang jarang Jarang sih. ya. Biasanya memang laki-laki ke perempuan. Mm-mm. Jadi tergantung konteksnya siapa yang melakukan duluan, siapa yang lebih banyak dirugikan. Oke deh. Kalau menurut Amar, Menurut saya kayak iya dong. Udah Jadi- nih menurut Wanda sebagai kami para perempuan ini sebagai para laki-laki. Kebetulan saya lelaki kayak. Iya. Jadi memang Iya sih. Iya. Terlihat. Jadi untuk ini memang tidak bisa dipungkiri. Mm-mm. Memang yang lebih dirugikan adalah perempuan. Betul. Tapi kembali lagi ke kasusnya kayak. Karena memang ada kasus-kasus seorang laki-laki dilecehkan oleh dua perempuan. Betul. Ya itu. Betul. Oh itu ada ya. Memang- Ada baru-baru ini kan. Dan memang kadang stigma itu muncul mungkin karena ada beberapa para lelaki itu memang tidak ingin menyampaikan aspirasinya Kak. Karena memang kan tidak bisa dipungkiri di media sosial sekarang perempuan lebih suka bercerita. Nah memang ada beberapa kayak misalnya dirugikan, misalnya karena sebenarnya lelakinya setia tapi ditinggal sama perempuannya. Itu yang lebih tersakiti laki-laki tapi kadang memilih diam. Oke. Itu juga kena kesehatan mental. Kalau kesehatan mental itu kayak orang bener saya kayak ngomongnya. Kok kayak takut banget disalahin kali. Gak apa-apa. Aku bela Amar. Saya diapit orang psikolog Kak. Iya. Gitu. Gak apa-apa, kamu dokternya. Oh ya. Iya. Nanti kamu berkejiwaan. Jadi dia kalah. Enggak bercanda. Lanjut. Tapi memang seperti itu Kak. Stigmanya memang karena mungkin ya terlihat perempuan lebih lemah. Ini secara pandangan ya. Laki-laki karena dia kepala keluarga dan memang lebih kuat secara fisik dan lain sebagainya. Jadi kenapa selalu perempuan yang dianukan, dipojokkan itu memang tidak bisa Tidak bisa dipungkiri. Kalau menurut Kak Ali, gimana Kak Ali? Oh ini expert nih. Expert nih. Ayo kita dengarkan suara Kak Ali. Aku nih bingung sebenarnya mau ngemas bahasa tuh kayak gimana. Gak usah dikemas-kemas lah, langsung aja lah. Gak usah dibagus-bagusin kali. Emang bagus sih. Gimana dong? Enggak, maksudnya aku tuh kadang kalau ngejelasin itu agak susah menyederhanakannya gitu. Oke, nanti aku sederhanakan. Siap. 1 tambah 1 2. Betul. That's simple Kak. That's simple. Oke, saya tadi Lanjut. suka dengan Kata Amar. bahasan Amar tadi. Apa tuh? Lelaki tidak bercerita. Wih. Lelaki tidak bercerita. Oke. Itu stigma atau konstruk sosial yang Mm-mm. sudah terbentuk di masyarakat, terutama di Indonesia. Oke. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya ada beberapa daerah gitu ya. Kita lihat secara geografi lagi. Ada kondisi di mana sebuah kelompok itu lebih memihak kepada wanitanya gitu. Oh, di Jadi mana tuh? daerah Afrika sana lah kayak gitu. Lebih berkuasa berarti. Tentu. Makanya kalau kita lihat di film-film India pun, India Asia Barat ya, Asia Selatan ya. Asia Selatan dekat sama Afrika juga. Itu kalau kita lihat memang secara konstruk sosial cewek ini lebih dominan kayak Iya gitu. kan yang ngelamar cewek kalau di India kan? Betul, yang lamar cewek juga kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita mau lihat stigma yang terjadi di masyarakat, ya menurut saya itu tergantung Daerahnya. konteks geografi pertama, kemudian juga kenapa terbentuk budaya atau konstruk sosial seperti itu ya karena memang sudah banyak yang menormalisasikan dan tidak ada anomali. Ketika ada anomali maka itu akan disingkirkan kayak gitu. Oke. Ibaratnya tuh kalau misalkan banyak yang sudah memutuskan untuk menikah muda, ketika ada yang ibaratnya memutuskan untuk nanti aja deh nikahnya, nunggu settle dulu, nunggu bisa ibaratnya beli rumah dulu kayak gitu, pasti akan disambati kalau bahasa Banjarnya tuh. Jadi sesuai dengan topik kita tadi ya, karena memang banyak banget case-nya kalau misalkan sudah di Banjar ini yang menunda nikah pasti akan disambati bujang lapuk, bujang tuha kayak gitu. Perawan tua kalau cewek kan gitu kan. Jadi memang aku bahas secara konstruk sosial ya, pasti menurut aku itu tidak lepas dari manusianya juga. Jadi kita lihat norma yang berlaku di sana kayak gimana, kita sesuaikan solusinya. Jadi kalau misalkan kini kan kayak di Banjar ini kita kan nggak bisa kayak ibaratnya tuh konfront atau mengarasi kalau bahasa Banjarnya tuh program-program dari Kemenuk Bangga ini untuk bisa meningkatkan median usia kawin pertama misalkan. Orang misalkan RT atau misalkan tokoh agamanya aja sudah ibaratnya menikah muda gitu. Gimana caranya kita bisa menginfluence kayak gitu. Makanya kita perlu strategi-strategi biasanya Kak, kayak gitu.
Oke, gitu ya ternyata panjang kan kalau kalian menjawab. Nah itu dia. Tapi bahaya saya. Nggak apa-apa, ini insight baru loh. Karena kan emang di Banjar sendiri ya tadi kayak Bemurah Jujuran, kalau ternodai masih tabu lah ya kalau masalah terutama terjadi kasus-kasus pelecehan, perceraian, hamil di luar nikah. Nah itu juga berhubungan nih sama pertanyaan selanjutnya. Bridging. Keren. Lanjut ya, boleh ya? Lanjut, ya. Oke, jadi ada titipan pertanyaan nih ya. Boleh nggak sih kalian sebagai Duta Genre dan Kak Ali juga buat kasih tips and trick gimana sih kita tuh dapat mempengaruhi diri kita sendiri atau teman-teman kita yang dalam kesusahan nih dalam hidupnya, bahwa kita tuh kan sebenarnya pemeran utama ya dalam hidup kita. Dari awal kita lahir kan kita udah ditanya malaikat ya udah siap belum lo keluar gitu kan. Lucu lagi. Iya gak sih? Udah siap belum kan? Katanya kalau bener jalan-jalan di kehidupan. Oh iya. Kan? Nah katanya kan kalau gak siap kita bakal gak bisa selamat gitu kan. Betul. Artinya kalau kita berhasil dilahirkan oleh ibu kita, berarti kita memilih jalan tersebut di hidup kita. Tapi kenyataannya bahkan di Kalimantan Selatan itu masih banyak loh teman-teman yang tidak bisa memilih hidup mereka. Masih banyak yang terikat keputusan orang tua, terutama soal pendidikan dan pernikahan. Ya nggak sih? Benar nggak kira-kira ya? Boleh kasih pendapatnya teman-teman? Siapa? Teman-teman dulu. Gimana kasih tips and trick biar ini bukan berarti kami mau durhaka ya para sobat Panderful. Enggak, ini kayak gimana kita bisa berargumen mungkin ya, lebih berani gitu loh memutuskan jalan hidup kita. Oke, untuk menjadi main karakter. Iya kan, main karakter. Let's go. Jadi memang kembali lagi Kak ke genre generasi berencana, Duta Genre dari remaja. Memang banyak sekali di luar sana, bahkan dari kita sendiri itu apalagi remaja jarang bercerita ke orang tua. Nah, memang kadang komunikasi itu penting Kak, itu yang pertama. Nah maka dari itu dari remaja untuk remaja. Nah, kenapa dari remaja untuk remaja? Karena menurut data Kak, itu hampir 60% lebih remaja itu lebih suka cerita ke teman dekatnya. Betul. Tapi sekarang kan bahasanya bestie. Sobat kental zaman kami. Konco kental. Oh iya. Iya ada sih kali. Konco kental. Iya. Oh sama berarti ya bahasanya. Oke lanjut. Konco kental lah. Jadi di situ tuh dari kami Kak, dari sebagai Duta Genre representatif dari daerah kami, itu memang kita mencoba pendekatan yang mana mereka itu bisa bercerita bebas. Nah, karena kurangnya rasa percaya diri, anak-anak itu lebih ke labil sih Kak. Karena kan masa remaja kalau di BKKBN itu dia ada 3 Kak fasenya. Remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Apa tuh bedanya 3 itu? Dari usia Kak. Iya lagi. Tahu lagi. Maksudnya apa sih yang bilang kayak labil gitu loh? Itu gimana? Maksudnya perbedaan dari 3 segmental semuanya Kak. Dari perubahan fisik, perubahan mental. Jadi ada yang dapat bahasanya apa ya? Datang bulan, kayak menstruasi ya, menstruasi. Jadi emosinya itu tidak terkontrol. Betul. Jadi memang kesalahan utamanya adalah dari komunikasi dan rasa ketidakpercayaan diri. Maka dari itu genre hadir. Wih, mana kameranya? Di situ boleh. Di situ boleh. Maka dari itu genre hadir. Boleh banget tahu, silakan. Genre hadir untuk menjadi teman kalian, karena kita juga sama remaja, kita tahu bagaimana polemik kehidupan apalagi Gen Z di umur sekarang yang bingung kira-kira apakah nanti dapat jodoh, amin, apakah nanti dapat pekerjaan, amin. Nah dari itu makanya kita itu Kak, kadang memang perkumpulan pik saling sharing, makanya ada konselor sebaya, banyak lagi Kak pokoknya. Oh gitu ya, berarti tadi kalau dari Amar tips and triknya adalah ayo kita berkomunikasi, betul. Bisa lewat Genre Kalsel. Hubungi Instagram boleh apa nama Instagramnya apa? Nah, nambahin kerjaan editor aja. Iya nih, bisa-bisanya nih. Amar_Rai. Iya, oke boleh ya Amar ya. Kalau ada yang DM, boleh silakan buat tanya-tanya. Apa tuh namanya yang terjamin, pribadi terjamin apa? Namanya? Nama terjamin tidak dikasih tahu gitu loh. Privasi. Inform consent apa maksudnya? Iya sih, itulah intinya pokoknya dirahasiakan kan ya, yang curhat-curhat. Apa? Anonimus bukan? Iya, anonimus boleh. Takutnya nanti ada yang DM Amar tiba-tiba upload gitu kan di sosial medianya tadi konselon aku. Nah, jangan ya Amar. Ya boleh. Jangan. No. Amar no. Oke, jadi tips and triknya adalah ayo lebih berani berkomunikasi dan lebih percaya diri. Kalau memang perlu bantuan orang lain, Genre siap ya. Betul. Bener lagi, jangan takut buat konsultasi sih, karena masalah hidup itu kalau
pikul sendiri berat. Kalau dipikul bersama, pikullah bersama orang yang profesional. Jangan sembarangan cerita juga ya ke orang lain. Bahkan bestie aja tuh bisa berkhianat nanti kan. Jadi konsultasilah ke profesional, bisa psikolog, bisa remaja. Ke remaja tadi nama ininya R. Pusat informasi konseling. Ada bingung kan cerita kemana kak? Pengen cerita tapi bingung, bisa ke Pick R. Nah bisa ke Pick R daripada ke AI kan nanti jadi data AI. Katanya ada yang kayak gitu tahu sekarang. Benar, curhat ke ChatGPT, ke Gemini itu juga ada kan. Mending ke Pick R. Nah kalau dari Wanda gimana nih Wanda tanggapannya? Dari Bivik tadi aku udah tertarik banget sama pertanyaannya ini. Wow. Wanda. Karena ini relate banget. Soalnya dulu waktu masuk kuliah nggak digoyin juga. Cerita udah main kan. Time to shine. Mungkin aku mau kasih perspektif dari pengalaman pribadi ya. Boleh banget. Nah bener kata Amar tadi, kalau misalnya remaja itu banyak yang nggak berani cerita ke orang tua. Tapi sebenarnya alasannya karena dia sama orang tuanya nggak dekat. Nah nggak dekatnya ini secara fisik juga, secara emosionalnya juga enggak. Nah, aku dulu tuh nggak suka banget physical touch. Biasa kan cewek-cewek kalau misalnya lagi jalan ya, kaget. lagi jalan gandengan kan ya. Iya. Aku nggak suka. Iya lagi. Terus kemudian waktu SMA ada satu teman aku tuh yang clingy banget, cewek temennya. Terus lagi nyapu, tiba-tiba dia meluk dari belakang. oh my god, kaget kan? pasti. Iya kan, pasti responnya gitu. Iya sih. Karena Wanda ya gitu. Takut lah. Gak ada temen, gak ada gitu ya. Gak ada sih kayaknya, Gak ada. sebesti-bestinya gak gitu. Lagi tuh nggak Anda sampai sih. Terus karena lucu banget mereka ya. karena Lanjut. aku nggak suka dipegang gitu kan. Iya. Jadi aku kira dia tuh lesbi. Maaf ya bahasanya, nggak apa-apa tapi bahasanya. tidak perlu dititit, nggak perlu, lanjut aja. Jadi akhirnya aku jauhin. Oke. Terus waktu lihat ternyata dia tuh sama semua orang kayak gitu. Ternyata pelukannya dari dia itu nganterin aku berani minta pelukan ke mama, ke orang tua. Dan dari pelukan itu akhirnya berani buat cerita. Oke. Jadi kalau misalnya kita pengen meyakinkan orang tua, nggak cukup cuman cerita ke teman aja. Oke, teman ngasih motivasi. Oke, teman bisa bantu supaya kita akhirnya berani buat deket ke orang tua. Tapi kan akar permasalahannya tetap di orang tua kan ya. Jadi dari situ aku dan mama sama-sama belajar buat komunikasi. Yang awalnya nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong apa-apa. Sekarang apapun tuh cerita. Nah makin lama aku juga ikut membuktikan kalau misalnya dengan jalan aku seperti ini, aku tetap bisa loh sesuai dengan apa yang mamaku mau. Dan diizinkan karena tadi komunikasinya jalan. Tapi kalau misalnya memang komunikasi antara orang tua dan juga anaknya susah, bisa ke profesional, konseling. Bisa ada konseling keluarga namanya. Betul. Nanti dipertemukan anak sama orang tuanya. Tapi kalau memang susah nih buat ke psikolognya, bisa lewat Pick R dulu. Oh iya, tetap balik lagi ya. Tetap balik lagi ke Pick R. Bener lagi. Hubungin teman-teman Pick R-nya buat bantu cari profesional mana sih yang bisa dihubungin gitu. Nanti mereka bantu untuk bisa menyampaikan ke orang tua juga. Gitu. Berarti emang komunikasi adalah kunci ya. Iya, komunikasi adalah kunci. Selain Jawa, komunikasi juga kunci. Iya lagi. Tapi kita ngomong-ngomong soal ini nanti para sobat pasar, bagian ini orang sugih, bagian ini punya pendidikan yang baik gitu kan. Karena kau yang kayak itu tuh di desa-desa, di wadah kami. Nah biasanya kan banyak yang kayak gitu tuh. Misalkan ada yang nonton kita, amin loh ya, bisa sampai lebih jauh jangkauan Panderpool ini. Kita diskusi sedikit, gimana sih menurut kalian patriarki ya bahasanya kalau di rumah tangga kan, bahwa memang sosok ayah tadi tuh kuat banget, powerful banget nih. Benar, misalkan ibunya misalkan masih bisa nih kayak Wanda diajak ngobrol atau apa. Gimana sih caranya kita minimal bisa percaya diri atau bisa meyakinkan orang tua nih. Kadang orang tua itu merasa kayak aku nih sudah makan uyah lawan ini, ikamnya lahir lah, misalkan yang kayak gitu, tapi tidak menentang norma-norma kita yang ada lah. Mungkin sama ya, se-Indonesia juga kayak gitu kan. Apalagi kalau budaya Banjar juga masih kuat banget ya Kak Ali ya. Ada nggak sih kira-kira saran sedikit-sedikit? Sudah waktunya Kak Ali bersinar. Time to shine kali. Time to shine kali. Let's go. Kan udah kemana-mana kan, udah belusukan kan. Kasih dong insight baru buat Amar dan Wanda, aku dan Sobat Panderpool. Oke, FYI teman-teman,
Aku anak desa juga ya teman-teman. Sama kita. Anak kampung sini. Anak desa juga. Aku dari Cempaka ya, teman-teman. Cempaka Banjarbaru. Kalau misalnya teman-teman tahu, Panderful, Sobat Panderful. Sobat Panderful. Cempaka itu alternatif. Kalau misalnya di Banjarmasin ada klien ya. Oke. Klien. Top of mind kalau misalkan case narkoba, case pernikahan dini, case stunting dan segala macamnya. Kalau di Banjarbaru ada Cempaka. Pas banget aku di kelurahan yang kasusnya tertinggi. Yang Texas ya bahasa kita. Texas banget. Gitu. Aku gak bakal mention. Teman-teman cari tahu sendiri. Texasnya Cempaka di mana? Texas Cempaka di mana kayak gitu. Nah, case di sekitar aku sampai sekarang masih banyak, Kak. Oke. Jadi per hari ini aku pun sebenarnya tidak bisa memberikan solusi ke teman-teman. Karena ini tugas kita bersama. Ketika memang kita melihat orang-orang di sekitar kita ternyata tidak berada pada jalan yang seharusnya, tugas kita adalah menjembatani, bukan ibaratnya menjadi driver kayak gitu. Dan tidak menggurui ya? Tidak menggurui. Ibaratnya tuh mereka tuh punya jalannya masing-masing, tinggal gimana caranya kita bisa mengoptimalkannya. Nah, kalau dari aku sendiri, case dimana patriarki itu sudah kuat banget dalam sebuah keluarga. Masyarakat Banjar, budaya yang ibaratnya mengagung-agungkan sosok ayah atau sosok laki-laki itu pasti banget terjadi. Tips kalau dari aku sendiri adalah, hal pertama adalah kita coba guide sebagai lelaki ya, guide tokoh-tokoh atau laki-laki yang bisa menginfluence juga. Karena memang satu cara yang menurut aku ya efektif ya, karena aku waktu itu KKN juga dulu di daerah Kabupaten Banjar. Salah satu desa namanya Kelini Menteng Ulu. Berdasarkan riset lapangan, kita menemukan case di mana ternyata patriarki di sana masih cukup tinggi. Sejalan dengan hal ini, pernikahan dini ternyata cukup tinggi juga jadinya. Jadi memang ada korelasinya. Tapi kita nggak bakal bahas di sana. Intinya, ketika hal ini terjadi, yang kami coba lakukan adalah menggait pemuda, remaja-remaja lelaki, orang-orang tua, tokoh-tokoh agama yang laki-laki yang bisa memberikan suaranya. Jadi yang kita educate dulu adalah mereka. Jadi kalau dalam sebuah sistem pendidikan ada namanya training of trainer, mereka nih ibaratnya kader lah kayak gitu. Nah, kita harus mengkaderisasi mereka. Mengkaderisasi. Jadi satu cara atau satu tips adalah mengkaderisasi. Tapi kaderisasi tidak harus kita punya kredibilitas atau tidak harus kita punya power yang khusus. Cukup menjadi teman, menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita, dan kita bisa ngambil langkah strategis. Gimana caranya kita bisa menyusupkan atau mendoktrin gitu ya orang-orang yang berpengaruh ini. Karena bisa kok, berhasil kok kayak gitu. Pada akhirnya mereka bakal ngajak kayak gitu karena melihat proofnya. Kenapa mereka biasanya melarang? Karena tidak melihat bukti. Bukti yang ada adalah pengalaman mereka. Jadi kalau misalkan mereka mau beralasan adalah, aku sudah makan asam garam kehidupan. Pasti kayak gitu. Asam garam kehidupan yang dulu sama yang sekarang memang beda. Enggak juga. Atau beda, kita nggak bisa juga memastikan kayak gitu. Tapi intinya adalah kita harus bisa ngambil langkah strategis. Nah, langkah strategis dari aku ya, kita bisa cari kader, itu sih. Kaderisasi ya, oke. Keren sih kalau disimpulin ya tadi tips and triknya. Kalau Sobat Panderful punya masalah seperti ini, kalian wajib banget berkonsultasi ya. Kalau emang komunikasi kalian ke orang tua tertutup banget, nggak deket secara emosional, nggak deket secara fisikal juga, kalian bisa komunikasikan ke Pikar tadi. Betul. Di Instagram, ya nggak sih Instagram ya? Banyak Pikar tuh ada di level unit kok. Oh gitu. Sampai ke sekolah-sekolah. Jadi udah kayak ekskul bahkan. Oh, kayak UKGS dong ya. Unit kegiatan sekolah. Iya Kak. Emang UKS gitu. Oh gitu. Udah kayak guru BK gitu ya. Kayak ada guru BK gitu. Cuman remaja. Jadi istilahnya pendidik sebaya, konselor sebaya. Oh gitu. Tapi lebih amannya kalau kalian gak suka di sekolah, udahlah chat aja ya. Ke Amar ya. Ke Amar. Tapi itu penting loh Amar. Jadi amal jariah loh buat kamu juga ya gak sih? Terus yang kedua, kalau dari kata kali, carilah leadernya ya. Kalau dalam satu keluarga itu kan biasanya juga ada bapak-bapak selain bapak kamu gitu kan. Nah, kamu bisa ke paman atau apa ya. Coba diobrolin dari hati ke hati kalau emang gak ke orang tua. Karena biasanya ke paman itu lebih dekat kadang-kadang gitu loh. Nah, bisa ya kali ya. Atau kalau memang kamu mau membantu orang lain, kamu bisa bantu ke leader daerah. Karena kalau di Banjar kan tokoh agama biasanya. Nah, cobalah datang ke tuan guru Jar. Kalau di Kabupaten Banjar ya gak sih? Banyak kok tuan guru sekarang yang aku menilainya bukan tidak kooperatif ya, berbeda pandangan. Sekarang lebih banyak tuan guru yang sama pandangannya karena
sudah terpapar informasi yang sama lah visinya kayak ya gitu. Kan. Nah, jadi jangan takut buat coba keluarlah dari zona ketakutan kalian, karena ternyata di luar zona ketakutan itu ternyata ada kenyamanan, ya nggak sih Kali? Masya Allah. Oke, gimana rasanya hari ini? Amar dan Wanda, kok tiba-tiba ini kaget ditanya gimana rasanya? Seneng gak? Seneng Kan? Tapi aku seneng banget kedatangan kalian, kayak punya insight-insight baru gitu loh, tentang gimana sih caranya kita mempersiapkan masa depan. Betul. Pasti kita main games, mau nggak? Ayo. Mau Main ya? game apa gak? Main gamesnya mitos atau fakta aja. Ini jawabnya bebas, mau siapa dulu? Kira-kira mau siapa dulu nih? Kayaknya Amar aja gini lah. Dari Amar tuh tahu terus. Ya lo ya pulang. Ade, mitos atau fakta Amar? Ya, ini seputar, sebenarnya bukan budaya Banjar juga sih, ini budaya Indonesia. Katanya kalau banyak anak itu banyak rezeki. Nah, itu bener gak? Mitos. Oh, mitos. Kenapa tuh Amar mitos? Sebenarnya itu kan dari ajaran agama. Iya. Itu salah pengertian. Salah pengertian. Gimana tuh yang artinya? Jadi sebenarnya banyak anak banyak rezeki itu tidak semerta-merta punya anak banyak terus rezekinya datang abrek tiba-tiba gitu ya. Sebenarnya bukan gitu Kak istilahnya. Maksudnya dari banyak anak banyak rezeki adalah anaknya banyak. Gimana dia nanti bisa caranya keluarganya ini dibuat dibina langsung oleh bapaknya, dibina oleh keluarganya yang melewati 5 transisi kehidupan ini tadi. Betul. Jadi tidak ada kecacatan dari 5 transisi ini Kak. Jadi maksud dari banyak anak banyak rezeki adalah ketika memang banyak anaknya tapi semuanya sudah terjamin. Betul. Karena rezeki tidak hanya dalam bentuk materi kan. Betul. Ya kan? Bisa mungkin anaknya berbakti. Betul. Itu maksudnya. Iya, amal soleh ya kan. Masya Allah. Betul. Kayak kultum kita kayak. Iya, kan kita juga harus Oh iya benar. bernilai dan bervalue ya. Oke, kalau dari Wanda tanggapannya gimana nih? Banyak anak banyak rezeki Wanda, apalagi cewek ini. Katanya pabriknya anak kan cewek. Sedih loh aku dengar itu. Menurut Wanda gimana? Ya. Kalau menurut aku sama mitos kan. Mitos. Karena kalau misalnya banyak anak banyak rezeki, nggak mungkin kan ya ada orang yang anaknya banyak tapi anak-anaknya terlantar, terus disuruh kerja di jalanan. Nah sebenarnya tadi salah pengertian. Harusnya kalau memang anaknya banyak, harusnya dari segi ekonominya dulu itu sudah mumpuni. Jadi boleh anaknya banyak. Tapi kalau dari BKKBN kan menganjurkannya 2 anak lebih Dua sehat anak aja. lebih baik gitu ya? Nggak, bukan ada nadanya nggak sih dulu? Sekarang lebih baik. Lebih baik. Oh, lebih baik. Dulu Lebih sehat, sorry. Dulu 2 anak cukup. 2 anak cukup. Dulu 2 anak cukup. Terus sekarang lebih sehat. lebih sehat. Betul. Jadi sebenarnya ini salah pengertian ya. Benar, tapi salah pengertian. Iya. Benar kalau kedua orang tua bisa mencukupi 5 transisi remaja tadi. Itu bakal jadi rezeki gitu. Iya, dan rezeki tadi kata Kali kan bukan cuma tentang materi ya Kali, ya Betul, kebahagiaan, anak yang soleh. Amin. Semoga nanti kita menjadi anak yang soleh ya. Kan kita belum, yang lain kan belum punya anak nih. Jadi kita aja dulu jadi anak yang soleh. Oke, lanjut ya. Apa nih mitos atau faktanya? Katanya ya, kalau anak gadis itu nggak boleh duduk di muara lawang. Muara lawang itu apa ya Kali? Depan pintu ya? Apa ya? Antara pintu. Ya, mulut pintu istilahnya Mulut pintu gitu. Jadi ada bidding kalau bahasa Banjar. Nah kan, sedikit, gitu. menjelaskannya bingung kan? Apa ya? Apa ya? Ini pintu kan. Nah, pintu kan kalau dibuka tuh ada celah kan Ya. antara pintu dan jalan keluar. Lawang lah kayak gitu. Duduk di situ di muara lawang. Nah, itu katanya menghambat jodoh. Itu menurut kalian mitos atau fakta? Nah, ini terserah aja sih sebenarnya. Siapa Orang nih? Banjar. Orang Banjar. Amar bingung dia. Kita menjelaskan Soalnya budaya Banjar. naturalisasi ya. Naturalisasi nggak apa-apa. Belajar sedikit kayak Hindia Belanda juga kan. Belajar sedikit naturalisasi. Gimana tuh Anda? Aku Pernah denger nggak orang Pernah Banjar? denger. Oh, pernah denger. Di Sariki Mama lah, di Sipak Mama. Waduh, Aku dulu kayak itu soalnya. keren banget ya. Dipikir awal. dulu di Sariki. Iya. Tapi semenjak jadi anak kos, semua mitos tuh dilanggar. Oh iya benar. Wah. Karena Kepada Mama Iya Wanda, kepada Mama Wanda dengar anak Anda. Nggak duduk depan pintu. Manggil bakso guys. Mama Wanda aja. Ini tuh pentol sih. Itu kontol. Lanjut Wanda, gimana Wanda? jadi dulu tuh setiap di apa yang disampaikan sama orang tua, aku selalu nelan mentah-mentah. Betul. Gak cari tahu maknanya apa sih. Terus waktu kuliah ketemu lah sama temen yang selalu mempertanyakan segala mitos. Oke. Sampai akhirnya
coba gitu kan. Coba-coba lagi. Gak cuman duduk depan pintu, potong kuku malam. Oh iya, itu gak boleh. kan ya. Bener. Nah tapi aku potong. Jadi aku potong Nanti ada jam yang mati. 10. Oh iya tuh gitu ya. Ke Kan mitosnya kan? Mitosnya. Tapi kayak gitu. Jam 12. Oh aman sampai jam 1 sih. Kamu menunggu Anda. Enggak. Riset. Coba aja riset dulu. Eksperimen. Lucu banget loh. Lanjut tuh Anda. Terus nggak boleh mandi malam ya. Iya. Nah nggak boleh mandi malam. Kayaknya hampir semua mitos aku coba langgar. Oke, kenapa kamu Anda? Karena Sangat aku suka pengen bereksperimen. membuktikan. Oke. Emangnya bener gak sih apa yang dikatakan sama orang tua dulu? Ternyata enggak. Ternyata Nah, enggak. iya. Kalau misalnya yang duduk depan pintu belum pernah coba dan belum tahu maksudnya Jujur banget nih. Tapi iya lagi kan belum waktunya. Coba nggak di sini depan pintu. Kan belum waktunya ya. belum waktunya. Jadi Ah, belum iya. tahu nih. Cuman yang potong kuku, kalau nggak salah dulu tuh potong kuku itu katanya disamperin setan. Ditunggu setannya. Iya. Oh, ditungguin. Ditungguin lah dia mana ya? Mana lo gitu. Mana ya? Udah Udah. gitu. Terus di Hidup WC Instagram lama-lama juga kan ya mandi. Mana ya? Nggak ada juga nih. Aman ya. Aman. Tapi ternyata potong kuku malam itu karena dulu lampunya kan lampu ini. Bener. Lampu apa ya? Lampu gas yang Lampu pakai. Pijar. Iya lampu Iya. Lampu pijar. minyak. Lampu minyak Bener lampu minyak. remang-remang kan ya. Jadi Ya. takutnya kepotong sama jari. Sampai ke Benar. jaring. ke Dan daging. mungkin yang duduk depan pintu tuh ada alasannya juga. apa tuh Anda Logisnya. kira-kira logisnya? Belum pernah duduk jadi masih belum tahu nih. Mungkin Kali tahu nih, kali pasti. Kira-kira kenapa? Gini, sebenarnya aku tuh gatel banget pengen jawab. ini aku berkesempatan kok. Semua mitos itu memang ada tujuannya pasti Iya. ya. Betul. Kenapa memang itu dibuat dengan tujuan baik sebenarnya. Sesimpel gitu kalau di depan. Kalau kita di Muara Lawang menghalangi orang jalan. Itu udah disebut sama Kak Helda tadi. Bisa masuk angin juga tau Kak. Ah, kenapa? Duduk depan pintu. Kan angin sepoi-sepoi. Oh iya lagi. Ya, kamu ada kedokteran loh. Masa bilang masuk angin? Oh iya. Gak bercanda ya. Bercanda ya. Bercanda. Karena ini buat menyimpalkan bahasa. Benar. Iya. Betul. Nah, jadi sesimpel yaitu banyak negatifnya dibanding ya positifnya kayak gitu. Jadi kenapa mitos itu memang ada ya tujuannya memang baik. Tuh. Tapi kadangkala yang jeleknya adalah ditelan mentah-mentah. Makanya lebih baik kita ketika memang menerima informasi kita saring dulu. Even kalau misalnya itu dari orang tua atau ibaratnya dari buku, itu kita wajib bertanya dengan guru yang benar kayak gitu. Karena kalau misalkan kita belajar tanpa guru, gurunya Siapa? setan. Iya. Gurunya Iya kan setan lagi. gitu. Oh. Nanti kita tersesat ya. Betul, Jangan tersesat. setan. Waduh, serem banget kali. Oke deh, Tuh. panjang banget loh. Kita nggak Iya. terasa udah mau 1 jam ini. Wow. Tuh coba lihat, coba lihat katanya. Oh ada timer ya? Ada timer di Oh, sini. Oh gini ya podcast ya? Gini dong, kan podcastnya santai banget. Dan kita Panderful, panderan full Betul. ya. Gak kerasa nih udah 1 jam obrolan kita hari ini. Insight-nya banyak banget. Senang banget bisa ketemu genre Kalsel. Semoga nanti juga di nasional semakin mengharumkan nama Kalimantan Amin. Selatan. Tapi jangan jadi beban ya. Jadilah diri kalian sendiri dengan versi yang terbaik. Aduh tergatar. Ini kepegang. Nah, sebelum kita tutup dan sebelum kita berpisah bye-bye, boleh dong kasih closing statement lah, jar orang keren ya kan. Betul. Atau penutup. Boleh saran, boleh harapan kalian, terutama minta doa juga boleh nih ke Sobat Panderful buat kalian nanti kemana sih nanti nasionalnya udah ada tempatnya? Udah ada. Jakarta. Ke Jakarta. Silahkan mau siapa dulu, Amar atau Boleh. Wanda? Kali nanti Silakan. terakhir aja. Oh, Kali terakhir. Ladies first. Ladies first. Saya Let's tembak go. dulu Kak sebelum ditembak. Emang biasanya cowok sih yang nembak. Betul. Beda nembaknya Kak. Iya sih. Silahkan Wanda. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin soal pernikahan dini ya Kak ya. Tapi sebenarnya mau berapa saran pun, berapa nasihat pun, kalau misalnya dari diri sendiri gak mau berubah, bakal sulit. Karena perubahan itu pasti dari diri sendiri. Sama kayak sesi konseling. Sebenarnya psikolog itu kan tugasnya cuma untuk mendengarkan. Enggak cuma mendengarkan dan mengarahkan. Sebenarnya tiap orang tuh punya solusinya masing-masing. Jadi tiap orang sebenarnya tahu positif negatifnya seperti apa. Tapi memang banyak stigma, banyak panderan-panderan dari yang lain. Itu yang membuat agak terhambat. Jadi coba untuk yakin sama diri sendiri. Karena kalian main karakternya. Wih, Keren. Dan jangan lupa dukung Marawa. Wih. Lanjut ke Adu Jaknas nanti bulan September. Marawa itu apa? Marawa itu apa Mar?
Apa ya Kak Ali? lupa lagi. Ini nama tim mereka. Jadi kita punya tim Amar dan Wanda. Iya. Marawa itu bersama Amar dan Wanda. Iya. Jadi hashtag Marawa goes to school bersama Amar dan Wanda goes to school gitu. Keren. Tadi apa tuh Jaknas apa? Adu Jaknas. Apa tuh Adu Jaknas? Itu kompetisinya. Oh, nama kompetisi nasionalnya Adu Jaknas. Oke, kalau dari Amar gimana nih harapan dan saran ke Ini kameranya mana Kak di sini? Boleh di master, boleh di sini. boleh yang mana aja. Untuk para remaja di luar sana, ini izin berkata-kata Kak. Boleh. Saya sudah nyiapin dari awal nih Kak. Iya, enggak apa-apa. Keluarkan. Time to shine. Jadi kita ada 5 transisi kehidupan remaja. Langkah pertama adalah bersekolah. Karena memang sebenarnya adalah senjata paling mematikan adalah pengetahuan. Nah, jadi memang 5 transisi kehidupan remaja ini sangat penting. Yang mana ibarat kata naik anak tangga. Jadi kalau misalnya kita ada melompati satu anak tangga, kita akan kewalahan dan akan goyang, kan kemungkinan bisa jatuh. Jadi memang 5 transisi kehidupan remaja ini penting. Dan memang betul kata Kak Wanda tadi, kita remaja dan kita berhak untuk menentukan bagaimana masa depan kita. Karena yang akan menjalani masa depan itu ya kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi jadilah diri kalian sendiri, percayalah pada diri kalian sendiri. Bukan kalian menerobos arus, bukan kalian mengikuti arus, tapi buatlah arus kalian sendiri. Oke. Kalau nggak ada momennya, ciptakan momen. Bener, keren banget. Kalau dari Kak Ali nih, wih, sekali tunggu-tunggu. Ini Ayo kita dengarkan bersama Sobat Pressure Panderful. banget selalu gitu ya. Oke. Gimana closing statement, harapan, saran, dan doa juga sama-sama kita buat Amar dan Wanda. Kalau dari aku sih Kak, lebih ke teman-teman sudah tadi ya, mungkin harapan dan juga doa. Aku mengutip sebuah kalimat populer ya dari salah satu tokoh psikologi namanya Carl Rogers. I am not perfect but I am enough. Ini maksudnya adalah ketika memang kita percaya dengan kekuatan diri kita, potensi kita, maka kita akan bisa melewati semuanya kayak gitu. Jadi yakinlah dengan diri kita main karakter dari hidup kita kayak gitu. Itu kayaknya kayak. Aduh, dalam banget ya rasanya kalau udah Kak Ali ngomong ya, kayak sentuhan kolbu gitu. Tusuk. Dan semoga hari ini perbincangan kita, Bapak dan kita bermanfaat juga ya bagi Sobat Panderful di luar sana. Percaya diri intinya ya. Hidup ini milik kita. Hidup kita cuma satu kali, gak kayak kucing 9 ya. Wow. Iya gak sih? Iya lagi. Kita cuma satu kali hidup. Jadi hiduplah seperti yang kalian inginkan dengan cara yang terbaik ya. Karena benar belum tentu terbaik kan. Betul. Nah, terima kasih sudah datang teman-teman semua hari ini. Seru Seru banget hari banget ini. Kak. Nanti kita panderan lagi di kesempatan selanjutnya. Siap. Ya, di Batas Kota TV. Oke. Di Panderful. Nanti Panderful. ceritakanlah cerita-cerita ini juga ke teman-teman yang lain agar tentunya kalian bisa berdampak lebih jauh juga. Amin. Terutama perubahannya di Kalimantan Selatan. Amin. Thank you ya guys sudah datang. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tadi ada salam gendernya gimana gini ya? Oke, nanti kita closing salam gender gini ya. Aku apa ya? Boleh? Boleh Kak. Oke, Sobat Panderful, sebelum Ulun tutup podcast ini ada pantun nih penutup gasan kita barataan. Boleh berpantun Kak Ulun nih? Boleh. 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 Kain sasirangan bunga warnanya. Bungas. Dipakai orang ke kota Martapura. Bungas. Jangan risau jadi bujang Tuhan. Yang penting hidup terencana dan bahagia. Oke. Kami semua, saya, Helda dan juga kru yang bertugas serta tamu-tamu yang wonderful hari ini pamit undur diri. Kami mengucapkan juga terima kasih yang menonton dimanapun Anda berada. Tetap kreatif, tetap sehat dan salam genre. Salam genre. Bye bye. See you guys.